Saya Nova Julita Purba. Saya Dewi Nazibua. Saya Rara. Saya Keziara. Saya Joy. Kami dari kelompok 4 sedang melakukan penelitian geologi batuan yang berada di Sungai Kampung Lalang. Penelitian yang kami dapatkan di Sungai Sunggal ini hanya satu batuan, yaitu batuan kali. Nah, batuan kali ini adalah jenis dari batuan beku. Lalu, proses pembentukan batuan beku ialah batuan yang terbentuk dari pembentukan magma. Jadi, batuan kali terproses dari magma, makanya terlihat mineral yang ada pada permukaan batu, seperti pada video. Di permukaan ini terlihat seperti bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah mineral dari batuan kali atau batuan beku yang terbentuk oleh magma. Lalu, mengapa sih batuan di daerah ini hampir semua berbentuk bulat? Itu terjadi karena adanya pelapukan batuan beku dalam atau intrusif yang terbawa oleh arus sungai. Lalu, ia mengalami pembulatan alami karena adanya gesekan air. Lalu kami menganalisis 4 jenis batuan yang emang bukan berasal dari Sungai Sunggal, tapi kami menemukannya di pinggiran jalan kereta api dan kami ingin menganalisisnya. Yang pertama ini di sini ada batuan kuarsit, ini batuan granit, ini batuan laterit, dan ini adalah batuan beku. Dan yang pertama saya akan menganalisis batuan kuarsit. Batu kuarsit ini adalah jenis dari batuan metamorf non foliasi yang keras. Dan ini proses dari batu kuarsit ini adalah hasil dari perubahan atau metamorfisme dari batu pasir kuarsa. Batu pasir yang berubah menjadi kuarsit karena adanya pemanasan dan tekanan yang biasanya terkait dengan kompresi tektonik dalam sabuk orogenik. Dan ciri-ciri dari batu kuarsit ini juga seperti yang dilihat, ini bisa seperti warna putih dan abu-abu, tetapi kuarsit juga banyak ditemukan dengan nuansa merah muda, seperti warna kuning juga, hijau, biru, dan orange. Itu bisa ditemukan karena adanya pengotoran mineral di dalam batuan tersebut. Dan batuan kuarsit ini dapat ditemukan di Kalimantan, Sulawesi, dan di Jawa. Nah, di sini teman-teman ada namanya batu laterit. Jadi batu laterit ini adalah jenis dari batuan sedimen yang dimana dia itu prosesnya terjadi karena pelapukan dari batuan induk. Terus kan batu laterit ini proses pembentukannya itu karena pelapukan kimia yang lanjut dari batuan dasar seperti beridotit di area lingkungan tropis. Lalu air hujan itu melarutkan mineral yang kurang stabil dan meninggalkan mineral yang lebih tahan seperti oksida besi dan aluminium pada batuan laterit ini, teman-teman. Kemudian karakteristik dari batu laterit ini, ya bisa kita lihat batu laterit ini berwarna coklat, dan teman-teman juga bisa jumpai ada yang berwarna merah. Dan batu laterit ini dapat ditemukan di daerah Jawa Barat, Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, serta Kalimantan Timur. Nah, lalu di sini ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari pembekuan magma atau lava. Nah, yang saya pegang ini adalah batuan yang terbentuk dari lava karena mineralnya itu tidak terlihat dan permukaannya ini sangat halus, dan jika ingin melihat mineralnya itu harus menggunakan mikroskop. Sedangkan batuan beku yang terbentuk dari magma itu mineralnya itu kelihatan seperti titik-titik dan dia itu bertumpang tindih di atasnya. Kalau ini bisa dilihat karakteristiknya atau permukaannya itu dia sangat halus. Jadi kalau ingin melihat mineral kita tuh harus menggunakan mikroskop. Jadi ini adalah jenis batuan beku yang terbentuk dari lava. Nah, lalu di sini ada batu granit. Batu granit ini adalah jenis batuan
dari batuan beku, yang dimana prosesnya itu terjadi ketika magma yang kental itu perlahan mendingin dan mengkristal jauh sebelum dapat mencapai ke permukaan bumi. Dan batuan granit ini tergolong dalam batuan plutonik. Lalu lihatlah, mineralnya itu terlihat beda dengan batuan beku yang ini tadi. Nah, kalau yang batuan beku granit ini mineralnya itu terlihatnya di sini dia. Dan batuan beku yang dari lava dia tidak terlihat, teman-teman. Dia itu sangat kecil, jadi kita tidak bisa melihatnya secara langsung seperti batu granit ini. Lalu batu granit ini uniknya banyak ditemukan di Indonesia, dari Aceh, dan dari daerah kita juga, Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, serta Kalimantan juga yang penghasil banyak batu, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, lalu ada Sulawesi Selatan, dan daerah Karimun dan Bangka. Lalu batuan ini sangat banyak digunakan sebagai bahan bangunan, yaitu desain interior dan eksterior. Kalau interior itu sering kayak dipakai di dalam untuk meja wastafel atau lantai. Jadi batuan granit ini karena sifatnya yang tahan air, tahan lama, serta estetik, jadi batuan ini sering digunakan untuk menjadi bahan bangunan.